Malam itu, langit desa tertutup awan hitam pekat, hanya cahaya kilat yang sesekali menyingkap hamparan sawah luas dan licin oleh lumpur. Di tengah kesunyian itu, suara tangisan anak kecil terdengar sayup-sayup, memecah desiran angin dan riuh jangkrik yang mendadak hilang. Bau tanah basah bercampur amis darah seperti menusuk hidung setiap orang yang melintasinya. Seekor burung hantu menukik rendah, lalu mati seketika tanpa sebab. Bulunya tercecer di pematang sawah. Dari jauh terlihat sosok mungil bergaun putih lusuh, berdiri kaku di tengah kubangan lumpur dengan kaki telanjang. Ada kilatan mata merah kecil menyala dari wajahnya yang pucat pasi, memandang lurus ke arah siapapun yang berani mendekat. Itulah awal dari sebuah kisah yang akan menyeret seorang pemuda ke dalam rahasia gelap tanah yang pernah menelan anak kecil itu hidup-hidup. Raka berjalan tergesa di jalan pintas yang membelah sawah basah. Hujan baru saja reda dan kabut tipis menggantung rendah. Lampu senter ponselnya bergetar mengikuti tangannya yang dingin. Bayangan panjang menari di antara pematang. Suara gemerisik, langkahnya tenggelam oleh desir angin, hingga ia mendengar tangisan anak kecil samar-samar. Ia berhenti, menajamkan telinga, memastikan bukan suara burung malam. Di kejauhan tampak sosok kecil berdiri diam, seperti menunggu seseorang datang. Anak itu mengenakan gaun putih kotor, rambutnya menutupi sebagian wajah pucat yang kaku. Kaki telanjangnya menginjak lumpur, namun tidak tenggelam sedikit pun, seolah tanah menolaknya. Raka menelan ludah, rasa takut bercampur iba menusuk dadanya. Perlahan ia mendekat sambil memanggil. Namun anak itu hanya menatap lurus tanpa menjawab. Bau amis darah tercium jelas ketika jarak mereka kian dekat. Anak kecil itu mengulurkan tangan, di genggamannya boneka kain lusuh dengan mata kancing hilang satu. Raka spontan menerimanya karena merasa kasihan tanpa menyadari hawa dingin aneh merambat ke kulitnya. Sesaat setelah boneka berpindah tangan, anak itu menghilang secepat kedipan mata. Raka berdiri terpaku, mencoba memanggilnya, namun hanya angin kencang menjawab. Suara jangkrik pun mendadak lenyap, menyisakan keheningan yang menekan telinga. Sesampainya di rumah, Raka meletakkan boneka itu di meja kayu dekat jendela. Ia menutup pintu rapat-rapat, berusaha meyakinkan diri bahwa semua hanya kebetulan. Namun di luar, terdengar langkah kecil berputar mengelilingi rumah panggungnya. Suara itu semakin jelas, seperti tangan kecil menggaruk dinding dari bawah kolong. Raka memandangi boneka itu dan jantungnya berdegup tak karuan. Malam makin larut, angin membawa aroma lumpur yang pekat ke dalam kamar. Raka tertidur setengah sadar, mendengar lirih tangisan anak di telinganya. Ia terbangun dan melihat boneka kini berada di samping bantalnya, meski tadi ia letakkan di meja. Mata kancing boneka itu tampak bergerak, menatapnya. Raka menjerit pelan, namun suara tercekat di tenggorokan. Ia mengambil boneka itu dan melemparkannya keluar jendela dengan panik. Namun, saat ia menutup jendela, boneka itu sudah kembali ke lantai kamar, kotor oleh lumpur segar. Tangannya gemetar, rasa dingin menusuk tulang. Bayangan anak kecil tampak di pojok ruangan, lalu lenyap. Malam itu, Raka tak berani memejamkan mata lagi. Di pagi buta, ia mendatangi Bu Ratmi yang dikenal suka perkara mistis di kampungnya. Bu Ratmi hanya memandang boneka itu sekali lalu berucap, "Kau sudah terikat." Kata-kata itu membuat Raka semakin bingung dan takut. Ia diminta jangan membuang boneka itu karena bukan barang biasa. Hatinya berdegup lebih kencang, seolah pintu menuju rahasia besar sudah dibuka sedikit. Sepulang dari Bu Ratmi, Raka mendapati tanah di depan rumahnya basah penuh tapak kaki kecil menuju pintu. Tapak itu berhenti tepat di depan kamar tidurnya. Saat ia menunduk, boneka lusuh itu sudah ada di tangannya sendiri tanpa ia sadari mengambilnya. Ia merasa seperti bukan lagi dirinya. Dari jauh,
sayup terdengar suara tawa kecil yang dingin menusuk telinga. Raka kini sering terbangun tengah malam oleh suara anak yang memanggil namanya dengan nada parau. Boneka lusuh itu mulai berbau anyir seperti darah membusuk, padahal tidak pernah basah. Pagi hari wajahnya pucat, mata cekung, dan ia mulai mengabaikan pekerjaannya. Ningsih, pacarnya, curiga melihat perubahan sikap Raka yang tiba-tiba muram dan sering bicara sendiri. Namun Raka terlalu takut untuk bercerita yang sebenarnya. Suatu malam, Raka bermimpi berada di sawah dengan langit merah, menyala dan tanah berdenyut. Seperti daging hidup, anak kecil itu duduk di pematang, memeluk boneka, menatapnya tanpa ekspresi. Ketika ia hendak mendekat, tanah di bawahnya berubah lumpur hitam dan menariknya ke bawah. Ia terbangun dengan teriakan serak, tubuh basah keringat, dan bau lumpur nyata di tangannya. Pikirannya mulai kabur antara mimpi dan kenyataan. Bu Ratmi kembali memperingatkan Raka bahwa boneka itu bukan sekadar benda mati. Ia menceritakan kisah lama tentang anak kecil hilang di sawah bertahun-tahun lalu. Raka mendengar sambil gemetar, menyadari semua detail cocok dengan penampakan yang ia temui. Namun, semakin ia ingin melepaskan boneka itu, semakin kuat boneka itu kembali padanya. Rasa takutnya berubah menjadi teror yang membuntuti setiap detik. Di malam yang basah oleh kabut, Raka mencoba membuang boneka ke sungai desa. Ia mengikatnya dengan batu, lalu melemparkannya ke air yang deras. Sesaat setelah itu, arus sungai berhenti bergerak, seolah membeku. Suara anak kecil berbisik di belakang telinganya. "Kenapa kau buang aku?" Saat ia menoleh, tak ada siapapun kecuali bau amis menusuk. Kembali ke rumah, ia menemukan boneka itu sudah duduk di kursi ruang tamu dengan lumpur menetes ke lantai. Mata kancingnya kini menyala merah samar. Raka jatuh terduduk, tangannya menutup mulut menahan teriak. Ningsih yang berkunjung malam itu pun ikut melihat boneka bergerak sedikit. Wajah Ningsih pucat, tidak percaya apa yang ia saksikan. Sejak itu, setiap malam terdengar suara ketukan kecil di bawah ranjang. Kadang boneka itu muncul di dapur, kadang di kamar mandi, seolah punya nyawa sendiri. Raka hampir kehilangan akal sehat, tapi tetap tak sanggup meninggalkan rumah. Bayangan anak kecil terus mengintip dari balik jendela setiap kali ia mematikan lampu. Hawa dingin terus menempel di tengkuknya. Raka mencoba memotong boneka itu dengan pisau dapur, namun kainnya tak koyak sedikit pun. Pisau malah patah seolah memukul batu. Ia mendengar tawa kecil dari boneka itu seperti kepuasan tersembunyi. Raka mundur ketakutan, matanya berair sendiri. Rasanya rumah itu bukan lagi tempat aman, melainkan kandang gaib. Pada dini hari, ia mendengar suara anak memanggil dari bawah rumah panggungnya. Suara itu semakin nyaring, menyeret-nyeret, kata namanya berulang-ulang. Ketika ia berlutut mendekat ke lantai, tanah di bawah rumah tampak bergerak seperti bernafas. Aroma lumpur bercampur darah merembes dari celah papan. Raka jatuh terduduk, hampir pingsan, sementara boneka itu kini berdiri tegak sendiri di depan pintu. Raka memutuskan mendatangi Pak Surya, kepala desa, untuk mencari jawaban. Pak Surya terlihat gusar begitu mendengar nama boneka itu. Dengan suara bergetar, ia bercerita tentang hilangnya seorang anak perempuan 15 tahun lalu di sawah yang sama. Tidak ada jasad ditemukan, hanya boneka lusuh yang tersisa. Raka merasa darahnya berhenti mengalir mendengar cerita itu. Malamnya, Raka pulang melewati jalan sawah yang sama. Angin bertiup kencang membawa kabut tipis beraroma besi karatan. Dari kejauhan, ia melihat sosok bayangan hitam setinggi 2 meter bergerak pelan di antara batang padi. Bayangan itu seolah mengikutinya, menjaga jarak tetap. Ketika ia mempercepat langkah, tanah terasa berdenyut di bawah kakinya. Setibanya di rumah, Raka mendapati dinding luar bercak lumpur, seperti tangan kecil mencakar-cakar. Bau amis semakin pekat, menusuk sampai tenggorokan. Ia
mencoba membersihkan bercak itu. Namun, lumpurnya seperti darah beku yang tidak bisa hilang. Boneka lusuh itu kini menggantung sendiri di kusen pintu, berayun pelan. Matanya menatap seolah hidup. Suatu dini hari, ia mendengar suara lirih anak kecil memanggil dari arah sawah. Suara itu bukan hanya memanggil, tapi juga merintih, meminta tolong. Ia terhuyung keluar rumah tanpa sadar mengikuti suara itu. Kabut menelan tubuhnya hingga pandangan hanya 1 meter di depan. Tiba-tiba, tanah di depannya berlubang dan muncul tangan kecil berlumur lumpur mencoba meraih kakinya. Raka menjerit dan mundur, tapi tangan itu menghilang begitu saja. Di tempat tangan itu muncul, lumpur bergolak seperti mendidih. Ia berlari kembali ke rumah, tapi jalan terasa lebih panjang dan asing. Suara anak kecil kini berubah menjadi tawa yang melengking. Raka merasakan bulu kuduknya tak turun lagi sejak malam itu. Pak Surya datang pagi-pagi ke rumah Raka, terlihat pucat dan gemetar. Ia membawa foto lama anak perempuan bernama Suri, mengenakan gaun putih dan boneka kain di tangan. Raka membenarkan bahwa itulah anak yang ia temui di sawah. Pak Surya memohon Raka untuk tidak kembali ke sawah malam-malam. Namun, Raka sudah merasa semuanya terlambat. Pada malam ke-13 sejak pertemuannya dengan anak kecil itu, Raka mendengar suara garukan dari bawah tempat tidurnya. Lumpur segar menetes ke lantai kamar, menciptakan bau menyengat. Ia mengangkat spray dan melihat mata kecil bersinar merah di kegelapan bawah ranjang. Seketika itu juga suara anak kecil berbisik, "Kembalikan aku ke tanah." Nafas Raka tertahan, tubuhnya membeku. Raka terbangun pagi itu dengan lumpur menempel di telapak kaki sendiri. Boneka kini berada di pelukannya, seperti anak yang tidur bersama ibunya. Pak Surya mengaku bahwa ia tahu lokasi kuburan rahasia di sawah yang belum pernah digali. Raka memutuskan akan memeriksanya malam itu juga. Angin yang berhembus membawa suara kecil tertawa, seolah menunggu ia datang. Langit malam itu hitam pekat tanpa bintang. Angin membawa bau lumpur yang lebih tajam dari biasanya. Raka menggenggam boneka lusuhnya erat, seperti talisman yang memaksanya datang. Bu Ratmi mengajaknya bertemu Mbah Suto, seorang dukun tua yang mengerti urusan gaib desa ini. Mereka berjalan ke arah hutan kecil di tepi sawah, di mana suara jangkrik mendadak mati. Di sana, Mbah Suto sudah menunggu dengan mata redup bagai arang menyala. Mbah Suto menatap boneka itu tanpa menyentuhnya. Bibirnya berkomat kamit membaca mantra kuno. Ia menjelaskan bahwa roh anak bernama Suri terperangkap di tanah itu, menjadi perantara kutukan lama. Raka mendengarkan sambil gemetar, mengingat wajah pucat anak itu di sawah malam pertama. Bu Ratmi menyuruhnya tetap diam jika mendengar suara selain Mbah Suto. Angin tiba-tiba berputar, membawa debu tanah berwarna kehitaman. Ritual pembersihan dimulai dengan menanam dupa di 4 penjuru. Asapnya pekat, menutup pandangan seperti kabut hitam. Dari balik asap muncul suara tangisan kecil, lalu tawa parau. Raka merasa tanah di bawah kakinya bergoyang, seperti detak jantung raksasa di bawah bumi. Mbah Suto memerintahkan Raka menutup mata agar tak terbawa ke alam mereka. Namun Raka tak sanggup. Ia melirik sedikit dan melihat sosok anak kecil tanpa mata berjalan di pematang. Gaunnya penuh darah lumpur, kakinya tak menyentuh tanah. Di belakang anak itu berdiri bayangan hitam yang lebih besar daripada rumah. Bayangan itu bergerak mendekat, tangan panjangnya melambai ke arah mereka. Mbah Suto mendesis marah, melemparkan segenggam garam hitam. Ritual mendadak pecah ketika angin memadamkan semua lilin. Suara anak kecil berubah menjadi jeritan menusuk telinga. Bu Ratmi jatuh pingsan, sementara Mbah Suto mundur tersengal-sengal. Raka melihat boneka di tangannya meneteskan darah segar ke tanah. Tiba-tiba, kabut membuka jalan menuju sawah yang gelap gulita. Dalam kepanikan itu, Raka mendengar suara Ningsih menjerit minta tolong dari arah sawah.
Ia berlari tanpa memikirkan apapun, meninggalkan Mbah Suto yang berusaha menahannya. Di tengah sawah ia melihat Ningsih diseret oleh tangan-tangan kecil berlumur lumpur. Hawa dingin menggigit, membuat tubuhnya kaku. Bayangan hitam kini muncul lebih dekat. Wajahnya tak berbentuk, hanya rongga hitam. Raka mencoba menarik Ningsih, tapi tanah berubah menjadi lumpur pekat menelan kakinya. Ia berusaha berteriak, namun suaranya hilang ditelan angin. Boneka di tangannya berubah menjadi wajah Suri yang menangis darah. Di langit, kilat merah menyambar tanpa suara. Semua terasa seperti mimpi buruk yang padat dan nyata. Ningsih menghilang ditelan lumpur, hanya meninggalkan gelangnya di permukaan. Raka terduduk lemas, sementara suara anak kecil berbisik, "Dia bersamaku sekarang." Pak Surya muncul di pematang membawa lampu petromak. Wajahnya pucat. Ia menyuruh Raka pulang sebelum sawah itu menutup kembali. Namun di kejauhan, jeritan Ningsih masih terdengar, memanggil-manggil namanya. Sejak malam itu Raka tak bisa tidur. Bayangan Ningsih terus menghantui. Ia yakin pacarnya belum mati, hanya terperangkap di tempat lain. Pak Surya mengaku pernah mendengar tentang sawah merah, dunia gaib di bawah tanah kutukan. Bu Ratmi memperingatkan bahwa masuk ke sana berarti menantang kematian. Namun tekad Raka bulat, ia tak peduli lagi pada keselamatannya. Dengan boneka lusuh sebagai penuntun, ia berjalan ke tengah sawah saat bulan sabit menggantung pucat. Langkahnya ringan, tapi udara di sekitarnya padat seperti air. Angin berputar membuat pusaran lumpur di bawah kakinya. Tiba-tiba tanah retak dan memunculkan lubang besar berwarna merah tua. Tanpa sempat mundur, ia tersedot ke dalamnya. Raka terjatuh di hamparan sawah lain. Langitnya merah darah dengan matahari hitam menggantung. Pematang penuh tanaman padi yang bergerak sendiri, berdesis seperti ular. Suara anak kecil berlarian di sekitarnya, tapi tak ada wujud terlihat. Di kejauhan berdiri rumah panggung kecil yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Udara terasa lebih dingin, meski langit seperti terbakar. Di dalam rumah panggung itu, Raka menemukan Ningsih, tubuhnya pucat dan mata kosong, seperti tidur sambil berdiri. Di sekitarnya banyak anak kecil tanpa wajah duduk berbaris. Ningsih berbisik lirih, "Mereka memintaku tinggal." Tiba-tiba, pintu menutup sendiri dan ruangan jadi gelap total. Dari kegelapan, muncul suara perempuan dewasa memanggil nama Suri. Sosok itu keluar dari bayangan. Anjani, ibu kandung Suri, wajahnya hancur separuh, seperti dibakar. Matanya memandang Raka dengan kosong, tangannya memegang sehelai rambut Ningsih. Ia berkata, "Anakku belum pulang, tapi kau bisa menggantikannya." Bau daging busuk dan bunga kenanga bercampur di udara. Raka memegang erat boneka, mencoba melawan hawa dingin yang melumpuhkannya. Anjani mendekat, tangannya mencengkeram lengan Raka, dingin seperti es. Tiba-tiba, boneka di tangan Raka bergetar, mengeluarkan suara Suri memohon pulang. Suara anak-anak tanpa wajah menjadi koor jeritan menyakitkan. Pintu rumah panggung terbuka lagi, memperlihatkan lumpur merah berputar. Angin mengangkat rambut Ningsih hingga melayang tanpa bobot. Raka berusaha menarik Ningsih keluar, tapi Anjani menghalangi, mulutnya menganga hingga rahang retak. Ia melemparkan segenggam tanah hitam ke arah Raka, membuat pandangannya kabur. Dalam kekacauan itu, Raka mendengar suara Suri berkata, "Temui ayahku, dia yang mengunci kami." Tubuhnya terasa ringan, seperti ditarik ke atas. Sekejap kemudian, ia terlempar kembali ke sawah dunia nyata. Sendirian, ia terbangun di pematang sawah basah, tubuhnya penuh lumpur merah yang masih hangat. Ningsih lenyap, hanya gelangnya yang tertinggal di genggaman Raka. Pak Surya menunggunya di pinggir sawah, wajahnya seperti mayat hidup. Ia akhirnya membuka rahasia yang ia simpan selama ini tentang pembantaian ritual di sawah itu. Raka merasa ini baru awal dari mimpi buruk yang lebih dalam. Pak Surya duduk di ruang tamu Raka.
Tangannya gemetar memegang cangkir kopi dingin. Ia mengaku dulunya sawah itu tempat persembahan orang-orang untuk menutup kutukan keluarga sendiri. Anak-anak miskin kerap dijadikan tumbal, termasuk Suri. Pak Surya memandang tanah sambil berkata, "Aku bagian dari dosa itu." Raka merasakan hawa panas dingin bergantian di tubuhnya. Ia juga mengungkap bahwa Anjani, ibu Suri, dibunuh setelah mencoba melarikan anaknya. Mayatnya dibuang ke sumur tua di tengah sawah agar tidak ditemukan. Namun, roh Anjani bangkit lebih dulu, mencari anaknya yang ikut dikorbankan. Bayangan hitam yang sering muncul bukan setan sembarangan, tapi ayah kandung Suri yang juga mati bunuh diri. Sejak itu, sawah jadi pintu bagi dunia kematian. Raka mendengarkan semua sambil memandang boneka yang kini tak pernah lepas dari tangannya. Boneka itu kadang berdenyut seperti jantung, mengeluarkan suara lirih memanggil nama ayahnya. Bu Ratmi menyarankan mereka mencari benda keramat milik Suri, caping merah yang dulu dipakai saat ia hilang. Pak Surya tahu letaknya di gudang lumbung desa. Mereka memutuskan mengambilnya malam itu juga. Malamnya, mereka menuju lumbung padi tua di ujung desa. Udara dingin menusuk dan suara burung malam menghilang saat mereka mendekat. Di dalam lumbung, mereka menemukan caping merah penuh debu tergantung di atas balok kayu. Begitu disentuh Raka, caping itu basah oleh darah segar yang menetes ke lantai. Tiba-tiba lampu petromak mati, menyisakan kegelapan pekat. Dalam gelap itu terdengar napas berat, seperti sapi mengorok, namun lebih panjang. Bayangan hitam muncul di pojok ruangan, tinggi dan kurus dengan tangan menjulur panjang. Bu Ratmi membaca doa dengan suara patah-patah. Pak Surya berusaha menyalakan lampu, namun tak berhasil. Mata bayangan hitam menyala merah seperti bara, memandang mereka semua. Bayangan itu mendekat sambil menyeret kaki. Suara lumpur menetes dari tubuhnya. Boneka di tangan Raka bergetar keras lalu tiba-tiba tertawa kecil. Pak Surya menjerit ketakutan, mengaku bahwa dialah yang memberitahu orang-orang untuk mengorbankan Suri. Bayangan itu berhenti di depan Pak Surya, tangan panjangnya mengelus bahu kepala desa itu. Raka merasakan angin mati seketika. Esok paginya Pak Surya ditemukan tergantung di lumbung padi, wajahnya membiru. Di dinding tergores tulisan darah, "Balikan anakku." Bu Ratmi terpukul, sedangkan Raka merasa semakin dekat dengan pusaran kutukan. Caping merah kini menempel di boneka seolah menyatu. Di luar, sawah seolah berdenyut lebih keras dari sebelumnya. Raka menyadari satu-satunya jalan adalah menemukan sumur tua tempat Anjani dibuang. Boneka mulai memberi petunjuk lewat suara-suara yang ia dengar di kepalanya. Bu Ratmi khawatir Raka akan kehilangan nyawa jika terus mengikuti bisikan itu. Namun Raka sudah tak peduli. Ningsih harus diselamatkan. Langkah berikutnya akan membuka rahasia terdalam tanah terkutuk itu. Malam itu hujan turun deras, membuat sawah seperti lautan lumpur yang hidup. Raka duduk di kamar dengan boneka lusuh di pangkuannya, mendengar suara Suri memanggil pelan di kepalanya. Mata boneka itu bergerak, memandang lurus ke arah pintu. Ia tahu petunjuk berikutnya ada di sumur tua yang disebut Pak Surya sebelum mati. Bu Ratmi menatapnya cemas, tahu tak ada yang bisa menghentikannya lagi. Boneka mulai berbisik, mengucap kata-kata aneh yang terasa seperti mantra. Raka menulisnya di kertas meski tak mengerti artinya. Angin di dalam rumah bergerak berlawanan arah, seolah ada pusaran kecil. Bayangan anak kecil muncul sekilas di cermin, memandangnya lalu hilang. Raka merasakan darahnya berdesir lebih cepat. Mereka berangkat ke sumur tua tengah malam, hanya berbekal lampu kecil dan mantra yang dibacakan Bu Ratmi. Sumur itu terletak di tengah hamparan sawah yang kini kering retak, meski hujan turun deras di sekitarnya. Dinding sumur berlumut merah dan berbau daging busuk. Boneka di tangan Raka memancarkan cahaya redup hijau. Di tepi sumur ada bekas darah
yang belum kering. Raka menurunkan tali dengan ember untuk memeriksa dasar sumur. Namun, ember itu kembali penuh dengan rambut manusia basah bercampur lumpur. Bu Ratmi menjerit ketakutan, tetapi Raka justru semakin yakin ia menemukan tempat yang benar. Suara Suri berkata, "Lirih, di bawah sini." Udara menjadi dingin, embun muncul dari mulut mereka. Tiba-tiba boneka di tangan Raka berbicara dengan jelas. "Turunlah." Raka menatap Bu Ratmi, lalu tanpa ragu memasukkan kakinya ke sumur. Tangannya menggenggam tali, menuruni dinding licin itu. Bu Ratmi membaca doa sambil menahan tangis. Gelap pekat menyelimuti, hanya bau darah semakin kuat. Di dasar sumur Raka menemukan rongga rahasia, semacam pintu menuju ruang bawah tanah. Di dalamnya ada tengkorak kecil dengan gelang suri dan potongan baju anak-anak lain. Ia menggenggam gelang itu, lalu merasakan aliran listrik dingin menjalar ke tubuhnya. Tiba-tiba tanah bergetar dan pintu tertutup sendiri. Boneka di tangannya berubah, wajah menjadi Suri yang menangis. Suara Anjani terdengar dari kegelapan, menuntut anaknya dikembalikan. Raka menyadari ia bukan hanya menyelamatkan Ningsih, tapi juga harus melepaskan roh Suri yang terikat. Bu Ratmi di atas sumur melihat asap hitam keluar dari mulut sumur. Udara di sekitar desa berubah lebih dingin, membuat orang-orang terbangun tanpa sebab. Jeritan kecil terdengar dari dalam sumur, membuat tanah retak. Ketika Raka kembali ke permukaan, matanya sudah berbeda. Satu berwarna merah, satu hitam. Boneka menempel di dadanya seperti parasit hidup. Bu Ratmi mundur ketakutan, menyadari Suri kini menguasai tubuh Raka. Malam itu, sawah berubah lebih kelam. Bulir padi membusuk seketika. Angin berbisik menyebut nama-nama anak yang pernah hilang. Hari-hari berikutnya Raka tak lagi seperti manusia biasa. Suaranya berganti menjadi lirih anak kecil. Tubuhnya sering berjalan sendiri menuju sawah tanpa ia sadari. Bu Ratmi berusaha memanggil Mbah Suto untuk ritual terakhir. Namun Mbah Suto berkata, "Ini bukan lagi manusia sepenuhnya." Bayangan hitam mulai muncul di rumah Raka, mengintai setiap sudut. Boneka yang menempel di dada Raka kini berdenyut seperti jantung kedua. Saat malam tiba, ia mendengar suara banyak anak memanggilnya ayah. Bayangan sosok tinggi hitam terlihat berdiri di pematang, lebih jelas dari sebelumnya. Raka mulai berbicara dengan suara ganda. Satu suaranya, satu suara Suri. Bu Ratmi takut namun tetap mencoba menyelamatkan jiwanya. Mbah Suto menyiapkan ritual pengusiran terakhir dengan dupa hitam dan air dari 7 sumur. Raka dibaringkan di lantai bambu, diikat dengan tali janur. Tubuhnya bergetar, kulitnya dingin seperti mayat. Suara anak-anak dari sawah terdengar makin keras, memanggil-manggil masuk ke rumah. Bayangan hitam menempel di dinding, mengerut seperti tar hitam. Saat ritual dimulai, Raka berteriak dengan suara Suri, "Dia ayahku, dia datang." Dinding rumah bergetar, atap genteng berjatuhan. Bayangan hitam masuk ke dalam ruangan, membentuk sosok laki-laki dewasa dengan wajah tanpa mata. Itulah ayah kandung Suri, entitas yang menjaga pintu antara dunia. Bau tanah basah dan besi berkarat memenuhi ruangan. Pertarungan gaib terjadi. Mbah Suto melantunkan mantra keras-keras. Angin kencang menumbangkan pohon di sekitar rumah. Bu Ratmi memegang kepala Raka agar tetap sadar. Bayangan ayah Suri menatap boneka di dada Raka dengan tatapan penuh dendam. Dalam sekejap lampu mati, hanya cahaya merah dari mata Raka yang terlihat. Raka melihat di antara dua dunia. Sawah merah dan ruang ritual bercampur jadi satu. Anjani muncul di sisi lain, wajahnya masih hancur separuh, menangis memanggil anaknya. Sosok ayah Suri melolong marah, mencoba menarik roh anaknya. Suara anak-anak lain ikut berteriak, "Lepaskan kami!" Tanah di bawah rumah pecah, menampakkan lumpur bercahaya. Mbah Suto jatuh tersungkur, darah keluar dari mulutnya. Bu Ratmi memohon pada Suri agar melepaskan tubuh Raka. Mata Raka meneteskan air hitam pekat,
mulutnya tertawa seperti anak kecil. Boneka di dadanya kini pecah, mengeluarkan tangan-tangan kecil yang meraih udara. Hawa dingin membuat kaca jendela retak tanpa disentuh. Bumi di sekitar rumah retak terbuka, menyeret Raka, Bu Ratmi, dan Mbah Suto ke dalam lumpur merah. Angin membawa suara Anjani yang memanggil nama anaknya berkali-kali. Raka merasa tubuhnya melayang di antara dunia. Dalam detik terakhir, ia melihat wajah Ningsih memanggilnya dari jauh. Lalu semuanya gelap, hanya suara lumpur mendidih yang tersisa. Raka terbangun di tengah hamparan sawah merah yang kini tampak tak berujung. Di sekelilingnya Bu Ratmi dan Ningsih terkurung dalam kubah lumpur bercahaya. Langit hitam dipenuhi mata kecil yang menatap dari balik awan. Suara anak-anak menangis bercampur tawa menyeramkan. Di depan mereka berdiri sosok Anjani dan Ayah Suri berhadapan seperti dua bayangan besar. Anjani memohon agar anaknya dikembalikan, sementara Ayah Suri menolak melepasnya. Roh anak-anak lain berputar di udara seperti kepompong putih. Bu Ratmi berteriak membaca doa, namun suaranya hilang, tertelan lumpur. Ningsih mencoba meraih tangan Raka, tetapi terhalang dinding tak terlihat. Semua terasa seperti akhir dunia. Raka mendengar suara Suri di kepalanya, memohon dibebaskan. Ia melihat bayangan kecil Suri berdiri di antara kedua orang tuanya yang saling menarik. Mata Suri penuh ketakutan, boneka lusuhnya koyak di tangan. Raka menyadari hanya ia yang bisa memutus kutukan itu. Tubuhnya mulai berubah menjadi kabut hitam bercampur lumpur. Ia mengangkat tangan, memanggil Suri dengan suara lembut. Anak itu menatapnya, lalu perlahan berjalan, mendekat, meninggalkan kedua orang tuanya. Ayah Suri meraung marah, Anjani menangis meratap. Saat Suri menyentuh tangan Raka, cahaya putih keluar dari tubuh mereka. Boneka lusuh jatuh ke lumpur dan meleleh jadi darah. Raka merasakan energi besar mengalir. Tubuhnya terbakar dari dalam. Ia tahu pengorbanan dirinya menjadi kunci menutup pintu dunia ini. Ia berbisik pada Ningsih agar tetap hidup dan keluar dari sini. Bu Ratmi berteriak memohon pada Raka agar berhenti. Namun, tanah di bawah mereka sudah bergetar hebat, memecah segalanya. Cahaya putih meledak dari tubuh Raka dan Suri, menelan Anjani, Ayah Suri, dan semua roh anak-anak. Langit merah pecah menjadi serpihan hitam, lalu hilang. Sawah berdarah berubah menjadi sawah biasa, namun kosong tanpa suara. Bu Ratmi dan Ningsih terlempar keluar ke tepi pematang. Hanya lumpur yang tersisa di tempat Raka berdiri. Ningsih menangis melihat tak ada lagi Raka, hanya gelangnya yang tertinggal di lumpur. Bu Ratmi berbisik bahwa pengorbanan itu menutup pintu selamanya. Angin berhembus membawa bau tanah basah tanpa amis darah lagi. Langit pagi tampak bersih untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Mereka berjalan pulang dengan langkah gemetar. Beberapa hari kemudian, rumah Raka kosong, hanya ada boneka lusuh yang kembali tergeletak di meja kayu. Mata boneka itu kini kosong, namun terasa mengikuti setiap orang yang melihatnya. Malam-malam tertentu, suara anak kecil masih terdengar memanggil nama Raka. Kamera berputar menyorot boneka yang bergerak sendiri. Layar gelap dengan suara tawa kecil sebagai penutup.